Jangan terlalu konsumtif karena itu bisa buat diri Anda jadi nggak sehat. Hal ini biasanya kita akan dengar di sektor kesehatan, sebuah kebiasaan yang perlu dibatasi agar sakit tidak gampang mampir di badan kita. Tapi kalau melihat skala negara, kita harus bisa sekonsumtif mungkin untuk saat ini. Karena kalau nggak begitu, kita akan menuju krisis. Sebuah hal yang berbahaya bagi keberlangsungan perekonomian kita di Indonesia pada tahun ini. Ini akan bisa terjadi pada kita semua, pada saya dan juga Anda. Apa yang terjadi? Sengeri apa dampaknya pada kita di kemudian hari? Kita akan bahas dalam beberapa bagian di episode kali ini. Awal 2025 banyak hal yang membuat kita sibuk. Di saat harga barang menurun, masyarakat justru tidak mampu membelinya. Hal itu disebut sebagai deflasi, lawan dari inflasi. Yang mengkhawatirkan dari deflasi adalah bahwa ini merupakan alarm bagi kondisi keuangan negara kita, yang dimana terwakilkan juga dari kegiatan konsumsi kita sehari-hari. Kondisi keuangan masyarakat pas-pasan, sehingga masyarakat berhemat untuk mampu bertahan hidup selama beberapa waktu ke depan dengan tabungannya. Tabungan menjadi jalan ninja terakhir terlebih lagi bagi orang-orang yang terkena PHK dan belum memiliki kesempatan untuk berkarir di tempat kerja yang baru. Karena kegiatan konsumsi menurun, maka pendapatan bisnis juga menurun. Hal ini akan menyebabkan efisiensi pada tenaga kerja dan sistem produksi. Semakin lama tidak ada yang mengonsumsi hasil dari produksi, dalam tanda kutip ya, maka akan terjadi penurunan income dan nilai investasi juga berkurang, karena investor akan menarik diri dari sektor yang tidak bisa memutar uang mereka. Karyawan di PHK, pengangguran pun naik, tidak ada pemasukan, berujung pada kredit macet yang meningkat. Tidak ada yang belanja, maka tidak ada penerimaan pajak. Padahal pemerintah bergantung pada pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar. Ini menjadi semacam lingkaran setan yang tidak berkesudahan. Turbulensi ekonomi Indonesia di hari saat video ini dibuat telah mencatatkan deflasi sebesar 0,76%, terendah sejak tahun 2000. Padahal kalau kita ingat, di tahun 2000-an Indonesia sedang mengalami periode penurunan harga-harga komoditas setelah terkena krisis moneter di tahun 98. Dengan kata lain, masalah di tahun 2000-an adalah inflasi dan upaya pemulihan ekonomi masyarakat setelah krisis. Sedangkan di tahun ini, tantangan utama merupakan perlambatan ekonomi dan yang mengurangi pertumbuhan lapangan kerja serta perlambatan kegiatan konsumsi. Jika deflasi terus berlanjut dalam waktu yang lama, masyarakat dan bisnis bisa menunda konsumsi dan investasi karena berharap harga akan turun lebih jauh. Tapi entah sampai kapan, beban utang baik individu maupun perusahaan akan semakin berat karena nilai real utang bertambah sementara pendapatan bisa tetap atau menurun. Ekonomi cenderung stagnan dan lama-kelamaan ini pun akan menuju krisis. Tidak hanya masyarakat yang berhemat, pemerintah juga melakukan penghematan besar-besaran. Efisiensi super ketat yang dilakukan pada pemerintahan kali ini menyasar juga beberapa instansi pemerintah dan anggaran belanja negara. Belanja-belanja yang dianggap tidak diperlukan itu dikurangi, dan yang memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. Ini dilakukan agar fokus anggaran bisa semakin efisien. Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti program makan bergizi gratis dan juga swasembada pangan, energi dan perbaikan sektor kesehatan. Menurut keterangan Menteri Keuangan, pengelolaan anggaran ini diperlukan secara transparan dan efisien. 10 kementerian dengan pemotongan terbesar diantaranya Kementerian PU, Kemendikti-Saintek, Kemenkes, Kemenhub, Kemenak, Kemenkeu, Kementerian Pertanian, Kemendikdasmen, Kementerian IMIPAS, serta Kementerian Komdigi, dan lain-lainnya hingga menyentuh nilai efisiensi sebesar 306,69 triliun atau setara sekitar 8% dari total belanja pemerintah yang telah disetujui untuk tahun tersebut. Namun disayangkan beberapa instansi luput terhadap efisiensi ini. Beberapa diantaranya adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta MPR dan DPR. Entah, karena pemerintah melihat fungsi vital negara seperti pertahanan, keamanan, dan legislatif menjadi utama atau bagaimana? Padahal jika kita mengambil contoh, andaikan DPR dapat diefisiensikan anggarannya mulai dari 10%, penghematan dapat dilakukan hingga 0,77 triliun, yang dimana dapat digunakan membuat 770 sekolah baru, 12,8 juta orang mendapatkan BPJS PBI gratis hingga setahun, dan bisa membuat jalan desa baru sepanjang 7.700 km. Apalagi kalau bisa diefisiensikan hingga 50%. Impact-nya pasti akan besar pada masyarakat.
Tapi menurut klaim DPR sendiri, efisiensi juga terjadi di sana. Impact-nya adalah perjalanan dinas DPR yang dipangkas. Informasi yang luar biasa ya. Namun hal ini sungguh berbeda dengan dokumen yang dikeluarkan dari Menteri Keuangan yang memperlihatkan pagu DPR tetap utuh di tahun 2025 senilai 6,6 triliun. Jadi, mana yang mesti kita percaya? Terkait efisiensi, kepada siapa tujuan efisiensi besar-besaran ini dilakukan? Program prioritas salah satunya. Yang menjadi poin dalam arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan tahun anggaran 2026, penguatan program prioritas ini menyasar pertahanan keamanan, yang menjawab kenapa efisiensi anggaran tidak terjadi di Kementerian Pertahanan tadi, dan Kapolri pastinya. Lalu ada juga perumahan, ketahanan energi, pangan, dan makan bergizi gratis. Namun yang menjadi perbincangan lebih lanjut adalah aspek kesehatan dan pendidikan yang masuk ke prioritas pendukung. Iya, pendukung. Hal ini muncul dari tangkapan layar netizen di platform X, dulunya namanya Twitter ya, yang berseberangan dengan statement Bapak Presiden yang mengatakan pendidikan dan kesehatanlah yang menjadi prioritas. Sepanjang penelusuran di media massa yang saya lakukan, statement tersebut muncul di akhir tahun 2024 pada saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan TKD tahun anggaran 2025. Yang terkini belum ada informasi penguat yang menyatakan secara lugas apakah tangkapan layar terkait pendidikan dan kesehatan hanya jadi prioritas pendukung ini memang demikian adanya. Jika benar seperti itu, tentunya ini bertentangan dengan yang diamanatkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan tentang kewajiban negara untuk mengikuti pendidikan. Apakah cita-cita mulia ini dapat terwujud jika hanya dijadikan program prioritas pendukung untuk kedepannya? Pengumuman efisiensi anggaran membuat investor khawatir karena bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan bisnis, terutama yang bergantung pada belanja pemerintah. Akibatnya, indeks harga saham gabungan turun cukup tajam. 30 Januari 2025, IHSG turun 1,59% menjadi 7.052 dengan saham-saham besar seperti BBCA, BRI, BMRI, dan Gotoh juga ikut merosot. Analis mengingatkan jika pemotongan anggaran dilakukan tanpa perhitungan yang matang bisa berdampak buruk pada layanan publik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Investor juga khawatir bahwa pengurangan belanja negara bisa melemahkan sektor-sektor tertentu yang akhirnya mempengaruhi pergerakan pasar saham. Jadi meskipun tujuan utama efisiensi anggaran adalah untuk mendukung program pemerintah dan menjaga keuangan negara tetap sehat, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran di pasar keuangan karena bisa berdampak negatif pada ekonomi dan bisnis itu sendiri. Dampak bagi investor, contohnya seperti kerugian bagi pemegang saham. Karena nilai investasi pasti akan menurun nih karena harga saham turun. Jika investor menjual saat harga rendah, mereka bisa mengalami kerugian besar pastinya. Kemudian, ada juga kepanikan di pasar. Investor mungkin panik dan menjual sahamnya, yang bisa memperburuk penurunan indeks harga saham gabungan. Turunnya kepercayaan investor asing. Jika IHSG terus melemah, investor asing bisa menarik dananya dari pasar Indonesia, yang menyebabkan penurunan ini akan menjadi lebih curam lagi. Dampak bagi perusahaan bagaimana? Pastinya akses pendanaan itu bisa berkurang. Perusahaan yang berencana menerbitkan saham baru untuk pendanaan proyek bisa kesulitan karena harga sahamnya sama-sama jatuh. Kemudian ada juga menurunnya kepercayaan publik. Perusahaan yang sahamnya anjlok mungkin dianggap sedang bermasalah, sehingga sulit untuk menarik investor-investor baru. Dan efek domino ke sektor yang nyata. Perusahaan yang rugi karena penurunan saham bisa memangkas biaya, termasuk PHK karyawan atau pengurangan dari ekspansi bisnis. Bagaimana dampaknya bagi ekonomi secara global? Pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Jika banyak perusahaan terkena dampak negatif, mereka bisa mengurangi produksi atau investasi, yang akhirnya menghambat dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian, melemahnya nilai rupiah, itu pasti. Jika investor asing menarik dananya dari pasar saham Indonesia, permintaan terhadap rupiah bisa menurun, menyebabkan depresiasi dari mata uang. Konsumsi masyarakat bisa berkurang. Jika masyarakat melihat pasar saham turun, mereka bisa jadi lebih hati-hati dalam berbelanja, yang bisa berdampak pada sektor konsumsi dan bisnis-bisnis lainnya. Efisiensi anggaran dikhawatirkan memberikan dampak pada perekonomian nasional.
Program kerja yang dihapus, pemangkasan anggaran yang tidak dilakukan secara selektif, berpotensi menimbulkan dampak negatif pada investasi publik. Lapangan kerja menurun, produktivitas tenaga kerja juga berkurang, dan minimnya daya beli masyarakat. Semua rasanya mengerikan ya, tapi jangan lupa, satu hal ini tidak boleh terlewat dari antisipasi kita jika ingin menganalisa kondisi perekonomian yang terjadi saat ini di Indonesia. Apa itu? Survei penilaian integritas tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPK menempatkan Bank Indonesia dalam skor tertinggi sebesar 86,71%. Artinya BI mendapatkan kepercayaan publik dalam menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola yang baik. Setidaknya itu yang dinilai masyarakat melalui surveinya. Tetapi yang mencengangkan adalah Bank Indonesia tersandung kasus dugaan korupsi penyelewengan dana CSR yang ditengarai disalurkan ke semua anggota Komisi 11 DPR. Dana yang harusnya digunakan untuk program sosial dan pemberdayaan masyarakat kini mengalir jauh ke kantong anggota Dewan. Menurut sumber yang mengetahui jalannya penyidikan, hampir seluruh anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024 sedang diselidiki keterlibatannya. Ada 2 anggota DPR yang akhirnya menonjol dalam kasus ini, dan mereka diduga menggunakan yayasan tertentu sebagai sarana untuk menerima dan menyalurkan dana CSR secara tidak sah. Kasihan pihak membuat surveinya ya. Kasihan karena mereka harus mengulang lagi pembuatan survei ini untuk menentukan yang mana lembaga yang berintegritas. Selanjutnya dari sisi penerimaan negara, pajak sedang dihebohkan dengan yang namanya aplikasi Cortex. Sebagai sebuah sistem yang digadang-gadang membantu para wajib pajak melaporkan pajaknya, Cortex dinilai tidak relevan dan justru melibatkan pengguna untuk melapor. Banyak user yang mengkhawatirkan saat kerumitan pelaporan pajak membuatnya terlambat melapor, bisa didenda hingga 500.000 per bulan loh. Pemerintah mengungkapkan bahwa pengaplikasian sistem Cortex ini membutuhkan daya yang cukup besar, baik daya server, merging system, sehingga pembuatan aplikasinya menelan dana lebih dari 1,3 triliun rupiah. Namun ternyata Cortex juga terindikasi adanya dugaan korupsi terkait pengadaan aplikasi ini. Ikatan Wajib Pajak Indonesia melaporkan dugaan ini ke KPK. Sebagai masyarakat biasa, saya juga agak curiga nih. Di saat perang AI antara ChatGPT dari Amerika dengan biaya pengembangan sebesar 1 triliun rupiah yang diseruduk oleh DeepSeek dari Cina senilai 97 miliar rupiah, dan bahkan membuat Nvidia sebagai produsen chip kehilangan nilai pasar lebih dari 9.000 triliun ya. Cortex dengan nilai 1,3 triliun rupiah masih nge-lag dan merepotkan para wajib pajak Indonesia untuk melaporkan kewajibannya. Nilai investasi Cortex melebihi DeepSeek dan ChatGPT loh padahal. Wah. Inti dari 2 kasus yang tadi sebenarnya adalah budaya korupsi. Masih kentalnya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai pihak demi pribadi atau kelompok. Dari kedua kasus itu levelnya sudah negara loh. Hal ini juga yang pada akhirnya membuat iklim investasi di Indonesia itu menjadi terhambat. Selain korupsi, hal lainnya yang juga turut menghambat adalah seperti birokrasi dan perizinan yang berbelit-belit serta regulasi yang berubah-ubah. Berubah-ubah menyesuaikan dengan siapa yang mampu memberikan kenyamanan tempat untuk berusaha dengan nilai yang ditukar. Sama kayak gratifikasi jadinya ya, seperti suap dong. Korupsi lagi dong. Korupsi kan identik dengan kegiatan ilegal. Investor mana yang mau mengambil resiko tinggi berinvestasi yang di tempatnya banyak tikus-tikus yang akan menggerogoti kerja keras mereka. Maka jangan heran kalau ExxonMobil, kemudian Volkswagen, dan hingga Apple membatalkan rencana investasinya di Indonesia. Kalau level masyarakat umum, sepertinya kita sudah terbiasa melihat kasus korupsi depan mata ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini juga yang mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia kita saat ini? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Bligo Yuda dan inilah Sesi Tukar Pikiran.